Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu dari Hobi Kultur. Apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa hari ini di pertengahan minggu setelah sebelumnya saya melakukan perawatan pertama pada tanaman cabai rawit saya, dan kondisi cuaca masih saja sahabat-sahabat hobi semuanya masih mendung, dan kalian bisa lihat itu ini apa ya, lumayan cerah lah untuk hari ini ya. Lumayan cerah, jadi saya coba untuk menilik atau melihat kondisi di pertengahan minggu sebelum nantinya saya akan menentukan kelanjutan untuk perawatan kedua. Bisa kalian lihat ya di sini, tanaman cabenya sudah mulai, daunnya mulai hijau, mulai bagus. Itu tandanya berarti si akar ini sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Bahkan di sini ini udah terlampau besar, terlampau gemuk. Kalau menurut saya ini terlampau gemuk karena situasi kondisinya masih belum menguntungkan karena masih tinggi curah hujannya. Jadi kalau segini itu menurut saya masih sangatlah gemuk. Namun ya begitulah, bolong-bolong seperti biasa, kayak di lahan satu, lahan dua pun kayak gini. Kalau misalkan masih usia-usia baru tanam, hamanya adalah belalang. Namun dia kalau menurut saya nggak begitu mematikan ya, nggak begitu merusak, karena nanti dia akan tumbuh terus dan meregenerasi yang baru dan akan menjadi lebih bagus. Dan di sini sahabat ya, ada yang hilang. Seharusnya di sini ada satu lagi ya tanamannya, sebesar-besar ini harusnya hilang. Dan ya ada beberapa yang hilang sahabatku, di bedengan-bedengan sana pun ada beberapa yang hilang. Dan sepertinya saya nggak mau suuzon ya, entah kenapa harusnya kalau mati ada jejaknya ya. Ini seperti ini harusnya ada satu ya, tapi sepertinya baru juga dicabut. Tapi ya nggak apa-apa, nanti bisa kita lakukan penyulaman. Oke, kembali lagi ke pembahasan kali ini ya. Pentingnya dalam menentukan di perawatan kedua, kita itu di pertengahan minggu harus melakukan sweeping ya. Kita lihat dulu, kita cek dulu bagaimana kondisinya. Kalau sudah seperti ini, pertandanya dia si akar sudah bisa menunjang ya, kan dia udah hijau. Berarti nanti kemungkinan di pemupukan kedua saya masih menggunakan pupuk kimia atau pupuk sintetis, yaitu saya akan menambahkan TSP bertujuan guna memperkuat jaringan akar tanaman agar lebih kokoh lagi dan merangsang pertumbuhan akar agar bisa lebih berkembang. Apakah semuanya seperti itu ya? Kalian bisa menilai sendiri ya. Dan ini saya tidak akan menutup-nutupi yang ada di sini, dosa ya. Ini sepertinya mau mati sahabatku. Kenapa? Kita bisa menganalisanya. Kita bisa lihat pada pangkalnya di sini. Biasanya itu terjadi karena jamur, yaitu busuk pada batang. Tapi nggak apa-apa, kalau masih usia-usia segini memang wajar ya. 1, 2, 3 ada yang mati itu wajar. Ini 95% hidup. Ada beberapa yang mati, ini 1, 2, 3 ya, sekitar 4 ya. Di sana lagi 1. Dan ini bisa kita lakukan penyulaman nantinya di perawatan kedua. Wajar ya sahabat, memang begini, kalau kita menanam tanaman cabai itu pasti 1, 2 ada yang mati. Maka dari itu, oh ini apa ini? Ya,
agak menguning dia sahabatku, agak kuning daunnya. Namun ini sepertinya kalau menurut saya ini karena kekurangan zat hijau daun atau jenis klorofil ya. Dan semoga aja ini bukan virus Gemini atau virus kuning ya, karena kalau terkena virus bule atau kuning itu akan cepat sekali menyebar ke yang lainnya. Terus bagaimana Bang kalau penanggulangannya ini kalau terkena virus kuning? Kita bisa memangkasnya. Kalau memang dipangkas biasanya sih masih akan tetap ada ya. Jadi kalau saran saya sebaiknya sih kalau memang tanaman tersebut terkena virus kuning, baiknya kalau usianya masih kecil nggak apa-apa, kita cabut aja. Namun kalau usianya sudah menginjak generatif atau masuki masa-masa produktif, kalian bisa pangkas di ujungnya yang terinfeksi tersebut. Kita bisa buang jauh-jauh. Oke, hari ini saya akan melakukan penyemprotan fungisida karena sebelumnya 2 hari hujan berdebaran dan berterbar-terbaran air hujan mana-mana dari pagi sampai ketemu pagi lagi ya, seperti inilah. Bisa kalian lihat, alhamdulillah sekali di musim hujan yang sangat mendera, tanamannya masih cukup bisa bertahan walau hanya dengan benih turunan ya. Benih turunan artian di sini saya memang benar-benar turunan, entah berapa kali ini saya turunkan. Saya ambil dari dapur istri saya, dan istri saya juga ambilnya dari kebun kami ya. Dari kebun kami, dari hasil panen. Saya olah lagi yang busuk, kita coba dederkan benihnya, terus kita lihat. Setelah pertumbuhan benih itu bisa kita lihat mana yang bagus, mana yang enggak lah. Kita di situ bisa memilahnya. Kemudian kita tanam kembali, dan seperti inilah hasilnya. Kita nanti akan lihat perkembangannya minggu ke minggu, bagaimana kondisinya nanti akan seperti apa, dan struktur tanahnya di sini itu sangat-sangat berbeda dengan tanaman saya yang sebelum-sebelumnya. Itu memang di kondisi tanah yang sulit air dan minim sekali air, susah. Oke sahabatku, tidak berlama-lama lagi. Terima kasih buat kalian yang baru bergabung dan kalian suka dengan video saya. Kalian bisa lihat referensi-referensi bagaimana tata cara dalam melakukan pembudidayaan cabai. Subscribe dulu, like, serta komen. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu perkembangan dan keseruan kami dalam mengupayakan budidaya tanaman cabai. Assalamualaikum. Om, ada TS enggak? Beli sekilo boleh Om? Berapaan Om? Hah? 6.000. Halo, kasih ya. Ya cuma 6.000 guys. Oke, baik, takaran yang saya buat kali ini untuk per 100 tanaman ya, sahabat semuanya. Dan di sini saya menggunakan perbandingan 2:1. Artinya untuk setiap tanaman itu saya kasih NPK-nya itu sekitaran 2 gram. Cukup 2 gram per takaran per 100 tanaman ya.
Kita akan coba timbang seberapa sih 200 gram itu, dan saya menggunakan gelas, ini gelas kopi ya. Saya mencari gelas aqua, saya tidak dapat menjumpai, jadi pakai ini saja ya. Memang agak lebih kecil ya dari bahan aqua gelasnya. Oke, langsung saja kita akan praktekkan ya, agar teman-teman yang nggak punya timbangan jadi bisa untuk menakarnya. Ini adalah NPK Ponska 1515. Kalian juga bisa menggunakan NPK berjenis lain seperti Mutiara ataupun Yaramila. Oh is, tumpah-tumpah. Baik, ini sudah penuh satu gelas. Kita akan timbang bareng berapa sih dalam satu gelas ini ya. Dan ini ternyata sudah mencapai 200 ya. 200 gram ternyata cukup segini. Sebenarnya dalam pemakaian pupuk sendiri, kalau kita tahu takarannya itu hemat. Dan ini pupuk tambahannya berupa TS atau yang sering kita sebut dengan TSP yang tadi kita beli, dan harganya hanya 6.000 per kilo kalau di tempat saya ini. Seratus gram. Ini hanya setengahnya. Kita akan coba timbang. Ya, lebih sedikit, kurang sedikit nggak apa-apa ya, kita anggap 100 gram. Jadi di sini ada 300 gram untuk 100 tanaman, dan untuk takarannya untuk satu gelas sekali kocor ya per tanaman. Jadi cukup hemat sekali. Dan oke, kita akan langsung saja ke lahan. Oke, sahabat hobi, kali ini saya sudah berada di lahan setelah kemarin ya diguyur hujan.
sampai balik lagi, dan tadi pagi pun masih hujan, habis hujan. Ini bisa dilihat tanaman saya ini masih basah. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang ini menurut saya sudah termasuk cukup cerah dan bisa dilakukan pemupukan. Walaupun sebenarnya saya rada-rada khawatir ya, agak khawatir karena pemupukan di kala musim penghujan. Namun kita harus pandai-pandai menyiasatinya karena musim hujan itu, air hujan itu ya lumayan tajam kalau menurut saya. Biarpun saya bukan ahli tentang pakar air hujan ya, cuman saya hanya belajar dari apa yang saya lakukan dahulu atau pengalaman saya sebelum-sebelumnya. Dan kalian bisa lihat ini tanaman terakhir saya kesini ya, terakhir kesini itu berarti 4 hari yang lalu ketika melakukan penyemprotan pemberian fungisida berupa antrakol ya. Merek dagang antrakol. Penyemprotan di pertengahan minggu saya lakukan penyemprotan fungisida, dan di 1 minggu saya lakukan penyemprotan insektisida. Seperti ini sudah bisa dilihat ya. Kalau kita lihat dari video di awal, nampak sekali perubahannya, dan saya rasa cukup bagus dan lumayan menyenangkan. Oke sahabat, kali ini saya akan melakukan pemupukan ya, yang kemarin karena sempat tertunda akibat hujan yang sangat lebat dan saya harus balik lagi. Dan setelah sebelumnya saya telah melakukan pengenceran terlebih dahulu atau perendaman, karena pupuk TSP ini agak susah larut ya sahabatku. Jadi kalau saran saya sih, kita bisa memakai air panas ya. Ini saya coba melarutkan dengan air biasa, namun seperti ini hasilnya, masih ada bulir-bulir, tapi nggak apa-apa, ini hanya material pembawa ya. Cuman ya lumayan agak lama ini, jadi saya larutkan di ember kecil terlebih dahulu supaya mudah untuk mengerusnya. Seperti ini, jika kalian pengen maksimal dalam pelarutan ini, bisa dicampur dengan VOC ataupun air panas. Baik ya, untuk penyemprotan di hari ini fungisida, karena di 1 minggu kemarin saya menggunakan Abamectin, dan sekarang saya akan menggunakan merek dagang Dusban ya, yang murah-murah saja sahabatku. Biarpun murah tapi enggak murahan ya, maaf, saya bukan endorse karena saya juga ini beli sendiri. Sebagai petani kita harus mencari alternatif yang bagus atau semurah mungkin, atau menekan biaya produksi sekecil mungkin guna mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Dan ini cukup efektif biarpun murah, namun jika kita tahu cara pemakaian, dosis pemakaiannya, dan saya rasa sangat berguna sekali ya sahabat. Untuk 1 liter biasa saya gunakan itu sekitar 0,5 sampai 1 mili per 1 liter ya. Kalau sendok ini sekitar 5 mili. Saya sekarang cuman pakai kira-kira karena takaran saya suntikannya nggak tahu hilang kemana, dan saya sekitaran 1 mili. Bisa dilihat sahabat ya, seperti ini aja. Biasa saya melakukan penyemprotan itu dengan mencampurkan bahan perekat ya. Bisa berupa sabun cair ya. Sabun cair buat cuci piring pun bisa. Namun kali ini saya lupa membawanya, jadi nggak apa-apa lah. Lumayan efisien dengan ya semprotan ala kadarnya. Saya beli cuma 6.000 ini sahabat. Saya benar-benar nggak punya semprotan yang seperti petani-petani pada umumnya, namun saya bisa pakai ini. Bahkan dulu waktu awal-awal saya
hanya memakai semprotan burung ya, yang kecil itu, yang ya samalah 1 liter, cuman kalau ini bisa masuk di semua botol ya. Dia ada ukuran dua jenis, ya lumayan. Oke, di penyemprotan bahan sudah siap, tinggal kita eksekusi. Sekarang tinggal pencampuran pemupukannya. Dan saya seperti biasa, saya gunakan air sebanyak 15 liter. Jadi ini pupuk yang kita timbang kemarin ya, antara NPK dan TSP. Jadi untuk NPK-nya sekitaran 2 gram per tanaman dan TSP-nya 1 gram, 2:1. Karena volumenya hanya untuk 100 tanaman, maka kita bisa tinggal ngitung aja ya, tinggal kita kalikan aja menjadi NPK-nya jadi 200 dan TSP-nya 100 gram ya, bukan kilo ya. 3 petak dan lumayan sekali, sangat hemat dan sangat irit. Jadi menurut saya pemakaian pupuknya ini sudah sangat pas sekali. Oke, baik sahabat, ini sudah bisa kita lakukan pemupukan ya. Dan seperti ini kondisi tanamannya. Berselang 4 hari sudah semakin tinggi saja, dan ini atau kenapa ini, aduh, pada bolong-bolong semua ini karena belalang ya, namun nggak apa-apa sih. Seperti ini sahabatku, sebenarnya daunnya lebar ini karena jelek aja, karena belalang. Biasa kalau awal-awal menanam pasti seperti ini. Nggak tahu kalau di tempat kalian mungkin bisa lebih bagus ya. Sudah cukup dan simple sekali, luangkan waktu kalian jika kalian ingin berusaha, dan jauhkanlah kata-kata ribet itu. Karena segala sesuatunya butuh pengorbanan, butuh perjuangan ya. Hanya meluangkan waktu 2 jam saya di sini, dan saya akan berusaha untuk seoptimal mungkin mendapatkan hasil dari perjuangan saya di sini. Ya, demikianlah tadi sahabat-sahabat hobi, begitulah cara saya dalam menentukan perawatan selanjutnya, terutama di perawatan yang kedua. Itu sangat penting sekali guna menunjang pertumbuhan dari tanaman-tanaman kita ini ya. Jadi cara saya seperti itu dalam melakukan pemupukan ke tahap 2-nya. Jadi jangan dulu asal ya, kita harus bisa menilai apa yang diperlukan nantinya. Baik, mungkin sekian dulu schedule saya hari ini, kegiatan saya hari ini. Saya Hobikultur undur diri, terima kasih. Tetap semangat selalu dan jayalah terus petaniku, karena bertani itu hebat.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.